sahabat Lestari, jumpa lagi dengan saya Lilis Rahmayati. Kali ini cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Sukabumi akan membawa para petani untuk studi banding melihat gali plak dan dam penahan di Cisarua. Kita simak kegiatan hari ini. Mungkin saya kira semua selamat berstudi banding pada tingkat yang paling sederhana barangkali ya. Mudah-mudahan manfaatnya banyak dan bisa menyempurnakan desain. Silakan teman-teman, kami di sini timnya cukup banyak pengalaman, mangga lebih lanjut agar betul-betul dikawal ya teman-teman. Perjalanan kali ini kita melalui jalur puncak dan beruntung sekali kita bisa menyaksikan bangunan sipil teknis penahan tebing. Jadi dapat pengetahuan tambahan tentunya selain tujuan kita untuk bisa melihat gali plak dan dam penahan di Cisarua. Saat ini kita sudah ada di jalan yang langsung menuju lokasi dan ternyata memang ini topografinya cukup berat. Teman-teman bisa lihat ini jalan itu turun, naik, dan berbelok gitu. Dan teman-teman ini sudah semakin dekat. Kita melalui perkebunan manggis yang elok, cantik pemandangannya. Kemudian kita lanjutkan dengan jalan kaki langsung menuju titik pertama yaitu lokasi gali plak. Gali plak itu fungsinya hampir sama dengan DPN, samalah, cuma ukuran yang berbeda. Fungsinya itu bukan menahan air, tetapi memperlambat laju air dan kita mau menghentikan sedimentasinya supaya tidak terbawa ke bawah. Jadi harapan kita air yang ke bawah itu ya air yang sudah bersih, dan sungai yang ada itu tidak terkikis semakin dalam. Dengan dibangunnya banyak gali plak, otomatis sungai sedimentasi itu tertahan, Pak. Nah, gitu. Tapi airnya harus tetap lewat. Kita nggak boleh menahan air, tidak mengalirkan air gitu, nggak mengarahkan air. Karena itu beda fungsi, nanti orang PU itu tugasnya. Kalau kita hanya menahan air supaya tidak laju langsung ke sungai utama di hilir, tapi bisa menahan sedimentasinya. Ini GP ini dibuat menggunakan batu sebanyak 6 kubik. Iya. 6 kubik, jadi yang ini lebarnya kira-kira 4 meter karena menggunakan 2 bronjong untuk lebarnya. Lebar bronjong ini 2 meter, tingginya setengah meter, panjangnya 2 meter, lebarnya ke sini semeter, tingginya setengah meter, Pak. Jadi untuk yang dasar itu ada 3 penggunaan, bronjong. Yang di depan itu yang paling, kalau di GP itu atau DPN yang belakang itu hilir, depannya hulu. Nah di hilir kita bikinkan lidahnya itu, istilahnya itu satu. Nah di bawah yang ini ada 2, dan posisinya itu harus rata dengan lantai dasar sungai dasar asalnya. Yang depan sampai kedap digali. 2 lapis. Jadi digali setengah meter, Pak, untuk yang bawah. Jadi untuk yang terpendam itu ada 2 di bawah yang ini. Ya, di bawah yang ini. Terus 1 yang lidah. Jadi 3. Nah di atas yang 2 lurus itu numpang lagi 2 lagi. Jadi 5. Untuk yang atas ini sebetulnya 1, tetapi dipotong 2, 1 meter 1 meter. Oh, setengah-setengah ya, Pak. Supaya ada tempat larinya air. Kalau dihitung ini kedalaman ini 2 meter berarti dari ini ke sana ke bawah. Tidak 2 meter. 1,5 meter, 1,5. Iya. Karena cuma 3 lantai. Oh, 3 ini ya. Jadi setengah-setengah. Iya. Idealnya biasanya 3 lantai ya. Ini harusnya ukurannya sama-sama 2 meter, Pak. Ini kan yang kita pakai 1 meter 1 meter ya. Ini harusnya 2 meter 2 meter. Jadi nanti yang masuk ke sininya bisa masuk setengah meter, ininya bisa lebih kecil. Daerah tangkapan air itu ini yang di depan kita, yang mengalirkan air ke sungai ini ada minimal luasannya 1 hektar. Kalau kita perkirakan ini ada 3 hektar, berarti kita bisa pasang 3 gali plug. Boleh. Kalau Tapi jaraknya tergantung ini. Jaraknya disesuaikan dengan itu, Pak. Kalau memang dia daerah tangkapan airnya luasnya ke pinggir, berarti jaraknya lebih dekat, tidak apa-apa. Tetapi kalau dia daerah tangkapan airnya kecil, berarti kita harus lebih jauh.
Kali ini saya juga sudah bersama dengan Kasih Pedas PM CDK 3, Pak Hadi Purwana. Kita dengar penjelasan beliau tentang kegiatan ini. Alhamdulillah ya, kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam rangka menambah wawasan teman-teman dari kelompok masyarakat nih, yang tahun ini akan melaksanakan kegiatan sipil teknis berupa dam penahan dan gali plak. Diharapkan dari melihat langsung ke lokasi, bangunan seperti apa, jadi tergambar lah nanti di lapangan pas pelaksanaan bagaimana bentuk-bentuknya. Kalau hanya mengandalkan teori aja kadang kita suka bingung ya kalau memperhatikan gambar. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan mereka lebih memahami, dan pada saat nanti teorinya kita berikan mereka sudah memahami lebih dalam seperti itu. Berikutnya kita menuju ke titik kedua yang terdapat bangunan dam penahan, dan kita bisa melihat, teman-teman bisa saksikan di sini sekarang hujan dan makin lama makin deras hujannya. Debit air yang mengalir pun ini tambah besar karena memang ini daerah tangkapan airnya cukup luas sehingga cukup membuat tambahan debit air yang signifikan ketika terjadi hujan. Sahabat, ini hujan makin deras ya, tapi alhamdulillahnya ini para peserta nggak surut semangatnya. Mereka tetap berada di sini untuk mencari informasi, dan karena makin deras, sepertinya kita memang harus segera berteduh ini teman-teman. Sekitar 300 meter dari sini ini ada saung teman-teman, kita menuju ke sana aja, berteduh di sana, sekalian ngobrolin tentang dam penahan. Ada di lokasi studi banding untuk meninjau lokasi gali plak dan dam penahan. Suasananya hujan, jadi sekarang kita lagi nyup nih di saung, dan di samping saya saat ini ada Pak Asep dari BPDAS Ciliwung Citarum. Isi ya Pak. Karena tadi gemuruh suaranya, sekarang kita mohon kesediaan Pak Asep untuk bisa memberikan sedikit deskripsi Pak tentang gali plak dan dam penahan yang tadi kita lihat bersama. Terima kasih Bu. Jadi tadi kita sudah melihat dua bangunan contoh yang sudah jadi, bangunan konsentrasi tanah dan air, yaitu satu dam penahan dan satu gali plak. Jadi ada kontribusinya adalah kita untuk menahan sedimentasi, sehingga air yang sudah melewati bangunan kita itu sedimennya tertahan, dan laju airnya juga sedikit tertahan, tidak serta-merta secepat kalau tidak ada bangunan itu melaju ke hilirnya. Kalau dari ukurannya kita tadi lihat dari dua bangunan itu cukup signifikan bedanya, karena untuk bangunan GP itu kita hanya memakai 6 kubik ya, 6 kubik dengan 7 bronjong. Yang 5 kubik itu bronjongnya ukuran 1 kali 2 meter, dan yang duanya 1 kali 1 meter. Kemudian kalau yang GPN itu menggunakan atau menghabiskan batu atau bronjong itu 44 kubik. Jadi kalau kita lihat tadi ukurannya cukup besar gitu. Mungkin itu Bu, kalau dari fungsinya sama saja, ya. Beda ukuran saja. Iya, ukurannya aja Pak yang beda ya secara. Kemudian di sini juga ada PKSM nih Pak. PKSM, oh lagi makan ya, maaf. Boleh Pak, bentar aja ya Pak ya. Ini PKSM mana Pak? Desa kecamatan? PKSM di Salua. Ya ini baru selesai ya Pak ya. Gali plaknya baru selesai. Iya, ini menurut Bapak ada manfaatnya buat lingkungan dan masyarakat di sini? Oh, sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk laju arus air ya. Sehingga bisa dengan adanya DPN dan GP itu bisa tertahan gitu kan. Termasuk sedimentasinya ya, sedimentasinya bisa tertahan, jadi seolah itu bisa dijangkau. Yang awalnya misalkan gerusannya sangat-sangat tinggi gitu kan, air ke bawahnya kotor membawa lumpur, sekarang alhamdulillah ke bawahnya bersih begitu. Gitu. Terima kasih. Dijambakan ada kendala nggak Pak waktu pembuatannya? Alhamdulillah nggak ada Bu ya. Dari masyarakat pun alhamdulillah penyambutannya baik gitu. Bisa mengurangi yang tadinya dalam jadi dangkal gitu. Gitu. Jadi respon masyarakat baik ya Pak ya? Baik, alhamdulillah sih ya. Ikut bergotong royong waktu bikin. APM juga ikut berpartisipasi membantu.
Jadi ada kontribusi dari masyarakat juga ya dalam pembuatannya. Pak, dari LPM mungkin ada yang mau disampaikan? Karena teman-teman ini kan semua kesini pengen tahu seperti apa sih sebenarnya pelaksanaannya gitu. Udah merasa nyaman lah, airnya nggak terlalu deras, jadi istilahnya menyangga air juga biar nggak terlalu deras gitu. Ya, alhamdulillah aman sekarang. Oh gitu ya. Iya, ya baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillah ada pencerahan untuk Buliflag dan yang lainnya bisa direalisasikan di Desa Cikelak, khususnya di Kecamatan Tisolok. Udah dapat gambaran ya Pak ya? Alhamdulillah udah dapat gambaran yang lebih cerah lagi. Sahabat, alhamdulillah kegiatan kita selesai. Semoga kegiatan ini sungguh-sungguh bermanfaat, terutama bagi para kelompok tani yang akan melaksanakan pembuatan galiplak dan dam penahan. Lilis Rahmayati melaporkan dari Cisarua, Bogor.